Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Kenapa activity diagram terus, Pak? Kemarin kan sudah dipraktekin caranya tuh. Nah, mungkin banyak dari kalian yang belum mengerti tentang activity diagram. Maka dari itu, saya sebagai guru kalian akan mengajarkan tentang simbol-simbol activity diagram terlebih dahulu sebelum kalian membuat sebuah activity diagram. Jadi, simbol yang pertama ini adalah simbol start point atau bisa dibilang initial state yang fungsinya itu menandakan bahwa simbol ini adalah titik awal atau titik start untuk membuat activity diagram. Nah, lalu yang kedua ini pada kursor saya kalian bisa lihat di sini ada eh, kotak yang tapi nggak persegi panjang tapi yang ujungnya nggak lancip. Nah, ini disebutnya aktivitas atau activity yang fungsinya itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan atau yang sedang terjadi pada activity diagram. Nah, berarti setelah kita mengetahui fungsi tersebut, berarti ini adalah sebuah aktivitas yang nantinya diisi oleh teks dan aktivitas ini akan uh, menjadi sebuah peranan penting pada activity diagram karena atau bisa dibilang komponen utama pada activity diagram karena di sini semua aktivitas akan ditulis pada persegi panjang ini ya atau diagram ini. Lalu yang ketiga ada decision atau keputusan. Nah, kemarin kita kan baru belajar tentang ini dua ini aja nih. Start point dan aktivitas atau activity. Nah, kita belum belajar ke decision. Nah, decision itu seperti apa? Nah, decision itu ini adalah keputusan. Fungsinya itu titik atau poin activity yang mengindikasikan suatu kondisi yang dimana ada kemungkinan perbedaan transisi. Maksudnya seperti apa, Pak? Nah, kita langsung aja nih, kita praktekin. Kita praktekin kan. Kita buka, jangan lupa nih kalau kalian mau cepat yaitu app.diagram.net atau bisa kalian juga draw.io. Draw.io seperti ini lalu enter. Dia akan tetap sama aja gitu. Sorry. Aduh internet saya mati. Draw.io seperti ini. Nah, di sini kan sama aja tuh larinya akan ke app diagram.net. Nah, kemarin kita udah bikin nih activity diagram sederhana kan. Nah, setelah itu kita buka kemarin di mana tuh activity diagramnya. Sorry, saya lupa. Nah, ini dia. Kita kemarin sudah nge-save ini. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang ini kan. Nah, kita sudah belajar tentang ini. Ini kita baru belajar tentang simbol-simbol start point dan activity-nya saja. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang decision atau keputusan. Nah, contoh dari decision tersebut itu bagaimana, Pak? Nah, kita kembali lagi kita lihat di sini, ya kan? Kita lihat di sini. Misalnya ya, kita pisah dulu di sini nih. Kita pisah dulu. Aduh, sorry. Kita pisah dulu di sini. Nah, ini kan udah nih kita pisahin dulu. Nah, di situ kita bikin decisionnya seperti apa. Misalnya ya, misalnya seperti ini. Kan tadi bentuk decision itu seperti ini kan.
bisa dibilang belah ketupat atau ya seperti layang-layang inilah gitu. Nah, terus di sini kita cari shape-nya. Nah, di sini ketemu nih di bagian kiri. Lalu kita seret aja, kita seret ke bagian sininya. Nah, habis itu udah kan seperti ini kan persis dengan yang ada di simbol ini. Nah, ini adalah simbol decision. Nah, lalu decision ini kita kita kecilin dulu ya biar biar muat gitu. Nah, nah setelah itu gimana cara membuat keputusannya atau decisionnya? Cara tersebut kita gunain tanda panah seperti ini, ya kan? Kita seret ini ke sini. Aduh, oh enggak. Sini ke sini. Nah, biar biar dia kelihatan dulu seperti ini, kelihatan dulu seperti ini, lalu kita seret lagi panahnya. Nah, nah keputusan tersebut tuh seperti ini. Dia selalu keluar. Aduh, kok kita ini dulu beginilah. Nah, decisionnya kayak gimana Pak? Keputusannya seperti apa? Nah, gini. Jadi kan kita sudah kemarin kita belajar nih. Pelanggan datang ke Indomaret kan. Ini awal mulanya nih pelanggan ini dia datang ke Indomaret lalu melihat-lihat produk nih. Nah, misalnya nih, biasanya kan kalau di Indomaret kalian nyari barang A. Kalau nggak ada, pasti kalian nggak beli produknya kan. Nggak beli produk yang lain atau cari produk yang lain gitu. Nah, atau bisa dibilang kalau misalnya kalian pengen beli pop mie misalnya. Nah, pop mie tersebut kalian mau rasa ayam panggang di Indomaret. Nah, ayam panggang tersebut lagi stoknya lagi habis nih. Ya udah, karena kalian cuma pengen ayam panggang ya, jadinya kalian nggak beli produk pop mie yang lain dong, yang misalnya kayak rasa sotomi atau rasa rendang dan lain-lain. Nah, pasti kalian cuma pengen yang namanya ayam panggang. Nah, jadi decisionnya seperti ini. Kita tambahin teks kan, teksnya kita seret ke sini. Nah, di sini kita harus pakai kurung siku seperti ini ya. Nah, terus ditanya nih, ada produk atau tidak ada produk. Jadi di sini kita tulis tidak ada produk, tidak ada tidak ada tidak tidak tersedia, misalnya tidak tersedia atau tidak ada produk terserah kalian. Nah, setelah itu setelah ada udah kata ada seperti ini, kita bikin lagi teks lagi. Nah, kita bikin teks lagi. Setelah itu tersedia misalnya, tersedia produknya tersedia gitu. Nah, kalau dia tersedia, maka si pelanggan akan membeli produk tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini kan miring begini ya, miring begini. Nah, kalian klik sininya, terus di tengah-tengah ada nih. Beda kan? Ini kan tanda tanda plusnya dia ada tanda panahnya, sedangkan yang di tengah-tengah sini plusnya cuma plus doang, nggak ada arah panahnya. Nah, kalian klik terus seret ke atas. Nah, sampai ininya garisnya sejajar. Nah, setelah itu belok kan dia. Nah, yang artinya ini kita sambung dulu nih. Nah, kalau dia tidak tersedia, misalnya kalau tidak tersedia ayam panggang, mau ngapain gitu? Misalnya yang nggak jadi beli, ya kan? Misalnya kita kasih activity lagi, ini kita copy aja, terus, aduh, sorry, kita pas langsung habis di copy, maksudnya copy kan kontrol kontrol C. Nah, kalau paste itu kontrol V, itu kan? Nah, setelah di kontrol V dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu, misalnya nih, jadi kita baca dulu kasusnya. Kita sambungin dulu. Nah, setelah itu ini kita seret begini biar dia jadi belok gitu kan. Nah, terus ini
Misalnya tidak jadi beli misalnya. Gitu. Nah, maka kalau kita baca dari awal dulu. Nah, di sini ada start point, berarti yang menandakan activity diagram ini dimulai dari pelanggan gitu kan. Nah, lalu di sini kita baca berarti dari pelanggan. Pelanggan datang ke Indomaret karena kita kasusnya adalah kasus Indomaret gitu kan. Nah, makanya saya nulisnya seperti ini. Karena kita kasusnya adalah kasus Indomaret. Nah, lalu pelanggan datang ke Indomaret. Lalu setelah datang ke Indomaret, pelanggan tersebut melihat-melihat produk kan. Maksudnya melihat-lihat produk tuh dia pengen beli sebuah, misalnya kita asumsikan atau kita umpamakan atau kita contohkan bahwa dia ingin membeli sebuah pop mie ayam panggang misalnya. Lalu setelah datang ke Indomaret, si pelanggan ini ngelihat si produk nih, produk yang pengen dibeli. Nah, kalau misalnya produknya tersedia gitu kan, atau pop mie ayam panggangnya tersedia, berarti si pelanggan akan membeli produk gitu kan. Nih, misalnya si pelanggan tersebut tidak ini nih, apa bisa dibilang si pelanggan tersebut melihat-lihat produk, yaitu produknya berupa pop mie ayam panggang. Nah, lalu pas pelanggan tersebut melihat produk, namun produk tersebut tidak tersedia gitu kan. Nah, berarti dia tidak jadi beli gitu. Jadi decision itu seperti ini. Kalau misalnya dia melihat produk tersedia, maka dia akan membeli produk. Kalau misalnya tidak tersedia, dia tidak jadi beli. Nah, ketika dia tidak jadi beli, ini sebentar kita panjangin dulu ini. Kita panjangin dulu. Nah, seperti ini. Nah, ya kan, kalau misalnya dia tidak tersedia, berarti si pelanggan tidak jadi pembeli sebuah produk lain atau tidak jadi beli di Indomaret tersebut. Nah, maka kalau udah nggak jadi beli, dia kan keluar tuh dari Indomaret. Nah, berarti aktivitasnya yaitu langsung langsung nggak ada kan, langsung bisa dibilang langsung setelah keluar dari Indomaret udah nggak ada aktivitas tentang pembelian di Indomaret lagi kan. Makanya di sini kita kasih eh ini kita langsung langsung kita ke sini. Sebentar. Ini biarin aja dulu. Nah, intinya seperti ini nih. Jadi kalau misalnya dia nggak jadi beli, dia kan langsung pergi tuh dari Indomaret tersebut. Nah, harusnya kan dia jadi endpoint kan. Nah, cara menyambungnya gimana? Dari endpoint dari yang tidak jadi beli ini ke endpoint. Nah, kita balik lagi ke sini. Ya kan? Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada merge event. Tahu? Merge event atau menggabungkan. Nah, beda dengan decision. Kalau decision ini dia panahnya keluar dan dia ada teksnya di sini. Kalau dia merge itu atau menggabungkan itu, dia panahnya masuk. Beda dengan ini. Ini kan panahnya keluar. Nah, kalau merge itu kita ambil lagi, sama dia simbolnya apa namanya, belah ketupat juga, bentuknya kayak gini juga. Nah, bedanya kalau decision dan merge event itu, si merge event ini atau penggabungan ini dia tidak mempunyai teks. Sedangkan jika apa namanya, jika decision ini dia mempunyai teks di sini yang menandakan bahwa ini adalah sebuah pilihan, bahwa pilihan ini jika tersedia dia ke sini, jika tidak tersedia dia akan ke sini gitu modelnya. Nah, merge event ini adalah sebuah penggabungan yang berarti kalau tadi kan nggak bisa nih, panah ini nggak bisa langsung sini, itu adalah kesalahan atau bisa dibilang cara yang salah. Nah, cara yang benar yaitu adalah menggabungkan, yaitu dengan merge event. Jadi seperti ini, ya kan, panahnya kita tarik ke sini. Nah, setelah itu kita ambil panah lain. Nah, setelah itu barulah ke sini. Gitu. Sorry. Nah, seperti ini. Tuh. Atau ini juga cara yang belum tepat. Maksudnya belum tepat tuh kalau endpoint itu harus dia satu doang. Nah, cara yang tepat bagaimana? Nah, ini kita masih salah lagi. Nah, cara yang tepat yaitu eh, ini panahnya kita hapus dulu. Nah,
ini kita ganti di sini nih. Aduh, ini panahnya juga dihapus dulu. Nah, panah tersebut ini kita ganti jadi di sini. Udah gini kita kurang panjang ya. Nah, kurang panjang lagi. Nah, ini cara yang tepat yaitu di begini. Nah, ini tuh, kita ambil panah lagi di sini, kita sangkutin panahnya. Nah, jadi ke sini gitu kan. Terus cari, ini kan tadi saya udah bilang, ini adalah sebuah ada tanda tambah kan. Nah, tambah ini ada dua macam. Yang pertama tambah yang biasa aja dan tambah yang ada tanda panahnya. Nah, kita cari yang tambah biasa aja gitu kan. Terus seret dah tuh. Nanti ada garis putus-putusnya. Nah, kalian sesuaiin aja, kalian lurusin. Kalau udah lurus baru lepas. Sip. Jadi seperti ini. Nah, habis itu barulah endpoint. Kita sambungkan ke endpoint. Nah, seperti ini. Ini juga harus disejajarkan ya. Nah, kalau kita baca dari ulang maka akan seperti ini. Kita lihat dulu nih start pointnya ada di mana, atau di sini ataukah di sini. Nah, start pointnya kan udah kita lihat ada di pelanggan kan. Nah, berarti cara bacanya seperti ini. Pelanggan mulai nih, terus datang ke Indomaret kan. Maksudnya mulai itu ada niatan lah, ada niatan mau aktivitas apa gitu. Nah, di sini karena kita kasusnya adalah pembelian pop mie ayam panggang di Indomaret, maka di sini kita tulis activity diagramnya. Yang pertama, pelanggan datang ke Indomaret, lalu pelanggan melihat produk nih, atau bisa dibilang melihat pop mie ayam panggang tersebut, nyari-nyari gitu kan. Nah, kalau misalnya tersedia, ya kan? Kalau misalnya pop mie tersebut tersedia, pop mie ayam panggang tersebut tersedia, maka pelanggan akan membeli produk. Nah, gitu. Lalu setelah membeli produk, kita ngasih kan produk tersebut ke pegawai Indomaret. Nah, setelah itu barang tersebut yang kita udah pengen beli itu, nah harganya dihitung nih total pembeliannya. Misalnya kalian beli pop mie ayam panggang jumlahnya 5 gitu kan. Nah, si pegawai Indomaret ini akan menghitung harga total pembelian. Lalu setelah menghitung total harganya, nah pelanggan tersebut ngapain nih? Yaitu memberitahu total harga tersebut ke sebuah pelanggan. Nah, setelah pelanggan tahu total harga tersebut, pelanggan membayar produk. Setelah membayar produk, kita udah bayar nih, ngasih uang ke pegawai Indomaretnya atau kasirnya. Nah, setelah kita ngasih uang, mbak-mbak Indomaretnya atau pegawai Indomaretnya atau mas-mas Indomaretnya itu ngasih kan produk yang tadi kita udah beli atau kita udah kasih ke dia. Misalnya tadi pop mie udah beli 5 gitu kan. Nah, setelah kita kasih uang ke pegawai Indomaret, nah pegawai Indomaret tersebut memberikan produk yang tadi kita udah beli, yaitu pop mie yang isinya pop mie ngasih plastik atau bingkisan yang berupa pop mie ayam panggang 5 biji gitu atau 5 buah gitu. Nah, setelah si pegawainya ngasih produk yang telah kita beli, nah si pelanggan kan nerima produk tersebut. Nah, setelah si pelanggan nerima produk, nah udah kan tuh balik gitu kan. Tuh ceritanya. Ini anggaplah kita si pelanggan ini ngebayarnya pakai uang pas, jadi nggak ada kembalian. Nah, jadi setelah menerima produk, si pelanggan langsung pulang kan, yang menandakan bahwa aktivitas dari pembelian pop mie tersebut sudah habis atau sudah berakhir. Nah, kita lanjut ke sini nih. Tadi kita kan jika ini kan kalau misalnya kita balik lagi, ini kan pelanggan melihat-lihat produk. Nah, tadi kan kita kasusnya produk tersebut tersedia. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya pelanggan tersebut ke Indomaret, lalu udah setelah dia melihat-lihat produk pop mie ayam panggang tersebut nggak ada stoknya atau stoknya habis atau tidak tersedia. Maka ketika pop mie-nya habis atau tidak tersedia, berarti pelanggan tersebut tidak jadi beli karena dia pengennya pop mie ayam panggang. Nah, setelah dia nggak jadi beli, maka dia
ke sini. Nah, setelah ke sini dia akan end atau aktivitas dari tidak jadi beli tersebut udah habis gitu kan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini gitu. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini adalah penggabungan. Jadi kan ini sama-sama mau end nih, yang kalau tersedia jika menerima produk dia udah habis aktivitasnya, dan kalau misalnya nggak tersedia ya juga udah habis kan. Nah, berarti aktivitas yang mau ke end itu sama-sama ini, maksudnya aktivitas dari dua ini sama-sama mau ke end gitu kan, atau bisa dibilang udah nggak ada aktivitas lain. Makanya di sini alurnya digabungkan, nah, yang menjadi sebuah end gitu. Jadi seperti ini contoh dari merge event atau penggabungan. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang fork atau percabangan dan join gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.